Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Violani. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas tentang pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan mencari dan mengolah informasi tentang nasionalisme di Indonesia, peserta didik dapat menelaah latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia dengan sistematis. Dan yang kedua, melalui kegiatan mencari dan mengelola informasi tentang organisasi pergerakan di Indonesia, peserta didik dapat menelaah organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah melalui kegiatan mencari dan mengolah informasi tentang nasionalisme di Indonesia, peserta didik dapat mempresentasikan informasi tentang latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia dengan sistematis. Dan yang keempat, setelah melalui kegiatan mencari dan mengolah informasi tentang organisasi pergerakan di Indonesia, peserta didik dapat mempresentasikan informasi tentang organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia dengan tepat. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dua rumusan masalah ya. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Yang kedua, organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Oke, yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, di sini yang pertama, yakni perjuangan masih bersifat kedaerahan. Dan yang kedua, terlalu terpusat menggantungkan diri pada seorang pemimpin. Dan yang ketiga, tidak terorganisir. Dan yang keempat, tujuannya pun tidak jelas. Nah, untuk mempercepat proses tercapainya nasionalisme itu sendiri, Indonesia perlu dibentuk organisasi modern sebagai wadah perjuangan. Nah, pergerakan nasional lahir dan berkembang dikarenakan beberapa faktor. Nah, ada dua faktor nih, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama, faktor internalnya apa? Faktor internalnya, yang pertama, keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan akibat penderitaan yang dialami oleh rakyat. Yang kedua, kegagalan perjuangan di masa lalu. Dan yang ketiga, perkembangan organisasi etnis atau kedaerahan dan juga keagamaan. Yang ketiga, perluasan pendidikan. Yang keempat, munculnya golongan terpelajar atau elit nasional akibat pelaksanaan politik etis atau dikenal sebagai politik balas budi. Yang keenam, mengenang kejayaan masa lampau yang gemilang. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri, yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 sampai 1905, dan yang kedua terpengaruh oleh gerakan nasional di negara lain seperti gerakan kemerdekaan rakyat India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, yang kedua gerakan Turki Muda yang dipimpin Mustafa Kemal Pasha atau dikenal dengan Kemal Atatürk, yang ketiga gerakan kemerdekaan di Filipina di bawah kepemimpinan Jose Rizal, yang keempat revolusi Cina yakni pada tahun 1911 yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen. Dan yang ketiga nih faktor eksternalnya adanya pengaruh ucapan Presiden Amerika Serikat atau United States yakni Woodrow Wilson di mana beliau berkata bahwa bangsa-bangsa yang masih terjajah agar menentukan nasibnya sendiri. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas terkait organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Nah, ada apa aja nih? Nah, yang pertama, awal pergerakan nasional atau organisasi yang bersifat etnik atau kedaerahan. Yang pertama, ada organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei, di mana organisasi ini diketuai oleh Dr. Sutomo. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kemajuan dan juga derajat bangsa melalui pendidikan. Nah, untuk keanggotaannya, yakni kaum terpelajar atau kaum intelektual dan pegawai pemerintah yang berada di Pulau Jawa dan Madura. Nah, untuk pusat kegiatannya di mana? Nah, untuk pusat kegiatannya berada di Yogyakarta. Oke, untuk yang kedua yakni Sarekat Islam atau disingkat dengan SI. Nah, bisa dilihat ya gambar di sebelahnya, ada bintang dan juga bulan. Dan untuk ketuanya sendiri dari Sarekat Islam adalah Haji Saman Hudi. Untuk tujuannya ada 4 tujuan nih. Yang pertama, mengembangkan jiwa dagang. Yang kedua, membantu anggota yang kesulitan dalam berusaha. Yang ketiga, memajukan pengajaran. Dan yang keempat, hidup menurut agama Islam atau menurut syariat Islam. Tahun berdirinya berapa? Tahun berdirinya pada tahun 1911, tepatnya di Solo. Nah, untuk pusat kegiatannya berada di Solo dan juga diketuai yang pertama tadi ada Haji Samanhudi,
yang kedua HOS Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan juga Abdul Muiz. Oke, selanjutnya ada indis tripartit atau disingkat dengan IP, bisa dilihat di gambar di samping. Oke, untuk tokohnya ada Suwardi Suryaningrat dan juga Dr. Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo atau disebut sebagai 3 serangkai. Untuk tujuannya, menumbuhkan dan juga meningkatkan jiwa integritas semua golongan untuk memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional dalam rangka mempersiapkan diri ke arah kehidupan rakyat yang merdeka dan juga yang lebih baik. Dan untuk tanggal berdirinya kapan? Tanggal berdirinya 11 Maret 1913, di mana indis tripartit ini pada tahun 1913, tepatnya pada tanggal 11 Maret, dinyatakan terlarang dikarenakan membahayakan kepentingan para penjajah. Oke, selanjutnya organisasi pada masa radikal atau non-kooperatif atau tanpa kerjasama begitu ya. Yang pertama ada Perhimpunan Indonesia. Nah, ketua dari Perhimpunan Indonesia ini adalah Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Nah, tujuannya membantu kepentingan para pemuda dan pelajar yang berada di negeri kincir angin, yakni di Belanda. Nah, untuk tanggal berdirinya PI ini berdiri pada tahun 1908, tepatnya di Belanda. Nah, perkembangannya seperti apa? Perkembangannya di mana pada awal abad ke-20, pelajar di Indonesia ini mampu melanjutkan pendidikan tinggi sangat sedikit atau minimal, di mana mereka yang memiliki biaya ataupun mendapat beasiswa karena menjadi lulusan terbaik Algemene Middle School atau disingkat sebagai AMS yang berkesempatan meneruskan pendidikan tinggi di Belanda. Nah, selain itu, Indonesia ini tidak memiliki satupun sekolah tinggi. Rasa senasib, sepenanggungan sebagai mahasiswa di perantauan jauh dari sanak famili atau keluarga mendorong mereka untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Nah, oleh karena itu, pada tahun 1908 didirikanlah sebuah organisasi Indistelvereniging oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda, di mana Noto Suroto dan juga Sultan Kesayangan menjadi pelopor pendirian organisasi tersebut. Nah, awalnya Perhimpunan Indonesia ini atau Indistelvereniging bukan merupakan organisasi politik nih, namun hanya sebuah perkumpulan sosial tempat para mahasiswa melewatkan waktu senggangnya. Nah, meski berawal dari sebuah perkumpulan sederhana, pendirian Indistelvereniging ini memiliki arti penting, di mana yang pertama, Perhimpunan Indonesia ini membuka pintu keanggotaan bagi seluruh mahasiswa Indonesia di Belanda. Yang kedua, bukanlah perkumpulan biasa, namun dalam pasal kedua Anggaran Dasar Indistelvereniging jelas disebutkan bahwa memajukan kepentingan bersama dari Inggris di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Belanda. Oke, selanjutnya ada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pasti kalian semua sudah tidak asing dengan partai ini ya, di mana tokohnya adalah Semaun. Nah, tujuan didirikannya Partai Komunis Indonesia ini apa? Tujuannya untuk mendirikan pemerintahan komunis. Nah, tanggal berdirinya yakni pada bulan Mei 1914. Nah, untuk perkembangannya, di mana Partai Komunis Indonesia ini merupakan sebuah partai politik di Hindia Belanda yang telah bubar. PKI ini merupakan partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan juga Tiongkok, yang mana pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan juga dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Nah, selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau disingkat sebagai PNI. Nah, tokohnya ada Insinyur Sukaku Prodjono, ada Mas Kun Supriyadinata, dan juga Gatot Mam. Nah, tujuan didirikannya PNI ini untuk kemandirian ekonomi dan juga politik kepulauan Indonesia. Nah, latar belakangnya PNI sendiri didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember tahun 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Nah, hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada tahun 1929, tepatnya pada bulan Desember. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Nah, akibat permasalahan ini,
PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Nah, sampai akhirnya pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk sebuah partai atau negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. Begitu. Oke, selanjutnya partai ataupun organisasi yang berada pada masa modern atau pergerakan kooperatif. Nah, yang pertama ada Partai Indonesia atau Parindra, di mana partai ini tokohnya ada Dr. Sutomo. Nah, tujuannya untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Latar belakangnya dalam buku sejarah pemikiran Indonesia modern, tepatnya pada tahun 2013, karya Taufik Abdullah, Parindra ini merupakan sebuah gabungan dari organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Sumtranen Bon, dan juga Persatuan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan PBI. Nah, pembentukan Parindra ini bermula dari keinginan golongan priai cendekiawan Jawa untuk membentuk wadah perjuangan politik demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu juga golongan priai cendekiawan Jawa ini juga berkeinginan untuk menerapkan perjuangan kooperatif terhadap kolonialisme Belanda. Oke, selanjutnya ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Nah, tokoh dari Gerindo ini ada Adnan Kapaugani, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Ki Sarmidi Mangun Sarkoro, Nyono Prawoto, Sartono, dan juga Wilopo. Nah, tujuannya untuk mewujudkan suatu pemerintahan negara yang memberikan kemerdekaan politik, sosial, dan juga ekonomi bagi rakyat. Nah, latar belakang dibentuknya Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, yakni salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 tepatnya di Jakarta. Nah, Gerindo berusaha untuk menjunjung tinggi asas kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Nah, organisasi ini merupakan kelanjutan dari Partindo yang bersifat revolusioner namun tetap sesuai dengan situasi politik dan berdasarkan pada asas kooperasi. Organisasi politik Gerindo juga bercorak internasional dan juga sosialis dan menentang paham fasisme. Nah, Gerindo juga dapat dinyatakan memiliki pendirian yang lebih tegas, sekalipun bersifat kooperatif atau kerjasama. Oke, yang terakhir ada Gabungan Politik Indonesia atau disingkat dengan GAPI. Nah, tokoh dari GAPI sendiri ada Muhammad Husni Tamrin dari Parindra, Amir Syarifuddin dari Gerindo, dan Abi Husno Cokro Sujoso dari PSII. Nah, untuk tujuannya untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme di mana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, di mana pemerintahan tersebut bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Nah, latar belakang terbentuknya atau dibentuknya GAPI ini, yang ini di mana GAPI merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah ataupun payung dari organisasi dan juga partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda. Nah, GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 yang bertempat di Jakarta. Nah, saat pendiriannya pun GAPI terdiri dari Parindro, Gerindo, Persatuan Minahasa, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia atau disingkat PPII, Partai Katolik Indonesia, Paguyuban Pasundan, dan yang lainnya. Walaupun tergabung dalam GAPI, partai-partai tersebut tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing atau prokernya masing-masing dan juga bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Nah, oke. Sekian dari saya. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.